Desa Tampaang secara administratif masuk Kecamatan Liukang Tangaya, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan. Terdiri dari 7 pulau, 4 diantaranya berpenghuni dengan luas wilayah kurang lebih 11 km persegi. Kali ini saya menginjakkan kaki di Pulau Aloang, salah satu pulau berpenghuni yang menjadi pusat pemerintahan Desa Tampaang. Desa Tampaang memiliki beberapa pulau, salah satunya Pulau Aloang. Bagaimana cara masyarakat Pulau Aloang mencari air tawar? Sekarang saya sudah bersama warga Aloang mau mencari air tawar di Sumur Seribu. Sumber mata air tawar adalah salah satu alasan nenek moyang mereka memilih menetap di Desa Tampaang. Salah satu cara mencari air tawar di pulau ini adalah menggali Sumur Seribu yang terletak di Pulau Aloang. Saya pikir Sumur Seribu itu sumurnya ada banyak. Ternyata di sini. Mana sumurnya, Ibu? Oh, jadi sistemnya itu digali, habis itu dapat air, terus ditimbun lagi. Jadi di sini tuh banyak sumurnya. Iya, ini bekas sumur semua. Oh, bekas sumur semua ternyata. Tapi kalau kita sudah ambil air, ditimbun lagi karena tempat main bola ini. Oh, jadi setelah ambil air, ditimbun lagi karena tempat main bola ternyata. Lapangan. Iya, Bu. Lapangan. Ayo, Bu, kita gali-gali. Disebut Sumur Seribu karena warga di sini sudah menggali lubang yang tidak terhitung lagi di tempat ini. Setelah digali dan diambil airnya, galian akan kembali ditimbun. Cara seperti itu memungkinkan warga untuk tetap memanfaatkan lahan ini untuk keperluan lain. Ini karena udah sering digali jadi tidak terlalu keras ya tanahnya ya, Bu. Biasanya dalamnya berapa meter? 1 meter. Oh, saya cuma bercanda kirain nggak ada 1 meter. Lebih 1 meter. Lebih dari 1 meter. Ya, coba lihat itu. Oh iya, ayo kita lihat. Ibu, permisi. Sudah keluar airnya kah? Keluar airnya. Oh. Boleh coba lihat sedalam apa, Bu? Coba. Aduh, jauh sekali, Bu. Tapi udah keluar airnya ya? Iya. Dalam ternyata. Kalau ini sih benar-benar bikin sumur. Biasanya dapat berapa ember sekali cari? Berapa biasa 4 ember, 5 ember. 4 ember, 5 ember itu dipakai untuk sehari-hari ya? Iya. Untuk masak, untuk mandi, Minum. untuk minum. Masyarakat Pulau Aloang mempunyai alat gali unik yang disebut wakong. Wakong merupakan alat gali pasir yang khusus dibuat untuk menggali sumur. Panjang wakong yang kurang dari 2 meter menandakan bahwa sumur di sini tidak sedalam sumur pada umumnya. Jadi biasanya ibu-ibu di sini itu menggali Sumur Seribu pada saat musim barat. Musim timur. Oh, salah. Timur ternyata. Oh, jadi kalau musim timur Kita tidak ada air tawar, Iya. ambilnya dari sini. Iya. Saat musim hujan, masyarakat bisa terbantu dengan menampung air hujan. Namun, saat musim kemarau, Sumur Seribu menjadi satu-satunya tumpuan hidup masyarakat Pulau Aloang. Pilihan lain, mereka harus keluar pulau dan mengambilnya dari Pulau Tampaang. Jadi menggali Sumur Seribu untuk mendapatkan air tawar ini adalah alternatif lain selain menampung air hujan. Iya. Kalau di sini kayaknya bukan cuma sumurnya aja yang jumlahnya 1000. Mataharinya juga 1000 ini, Bu. Panas sekali. Panas sekali ya. Teriknya matahari dan hawa panas tidak membuat wanita-wanita Pulau Aloang gentar. Mereka dengan hati-hati terus menggali untuk mendapatkan air tawar. Jadi karena terlalu panas, mau bikin teduh-teduh dulu. Pinjam kainnya, Ibu ya. Jadi cuma pakai 2 batang kayu sama pakai kain seperti ini. Permisi ya, Ibu. Gimana, Bu? Dingin? Dingin. Ibu yang sebelah sana udah dapat air yang bening tuh. Setelah wakong menyentuh sumber air, saya harus hati-hati menggali supaya sumur tidak longsor dan keruh.
Jadi ketika pertama kali sumur 1000 ini digali, nanti yang akan keluar adalah air yang keruh. Terus kalau diambil terus airnya nanti akan menjadi lebih bening seperti ini. Ibu udah dapat banyak ya? Dan ketika menggali seperti ini tidak bisa istirahat, karena ketika ditinggal nanti akan longsor, airnya akan jadi keruh lagi. Jadi panas-panas dinikmatin ya Bu? Iya. Iya. Keberadaan air tawar di sini sangat dipengaruhi musim pasang surut laut. Saat air pasang, masyarakat akan lebih sulit mendapatkan air tawar karena air laut meresap sampai daratan pulau. Tawar ya. Jadi ketika udah dapat air tawar, bisa dilanjutin menimba air. Tapi kalau misalnya dapatnya air asin, harus dikubur lagi ya. Ditutup lagi sumurnya, cari tempat lain sampai dapat air tawar. Tadi Ibu sekali gali udah dapat? Biasa 2 kali 3 kali. 2 kali 3 kali baru dapat. Oh. Jarak antara sumur 1000 dan pemukiman warga lumayan jauh. Saya bahkan harus mendorong gerobak penuh air ini sejauh 400 meter sampai tiba di rumah. Air yang sudah ditimba dari sumur 1000 tidak bisa langsung digunakan, tapi harus diendapkan dulu selama 2 hari. Setelah diendapkan, nanti air akan menjadi bening dan bisa digunakan untuk sehari-hari. Bisa untuk cuci baju, untuk masak ya Bu, untuk minum juga bisa. Sampai di rumah, air kemudian ditampung di dalam wadah. Sebagian untuk diendapkan, sebagian lagi untuk persediaan beberapa hari ke depan. Setiap rumah di pulau ini memiliki gentong berisi air yang diletakkan di samping tangga. Kalau yang ini sudah diendapkan ya? Berapa lama ini sudah diendapkan? Oh ini. Oh jadi ini air yang sudah diendapkan selama 2 hari. Dan wah, ternyata beda. Ini jauh lebih bening. Ini bisa untuk rebus air kah? Bisa. Sekarang mau rebus airnya dulu untuk nanti kita mau minum teh ya. Habis panas-panasan tadi ya. Dan saya juga mau merasakan air dari sumur 1000. Setengah hari berjemur di sumur 1000 membuat tenggorokan saya kering. Saya akan beristirahat sambil menikmati segelas teh yang diseduh dengan air dari sumur 1000. Terjawab sudah rasa penasaran saya tentang bagaimana masyarakat di Pulau Aloang ini bertahan hidup dengan menggali di 1000 sumur, habis itu menimba airnya dan airnya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah ini ekspedisi saya masih berlanjut, saya akan mengeksplor lebih jauh Desa Tampaan. Ikuti jejak saya, jejak Petualang. Menetap di pulau terpencil, laut menjadi halaman sekaligus ladang bagi warga Tampaan. Sebagian besar masyarakat di pulau terluar, khususnya Pulau Tampaan ini sangat bergantung hidup dari hasil laut. Ikan bukan sekedar sumber protein, tapi juga sumber penghasilan bagi warga. Dan sekarang saya akan mengikuti kegiatan mencari ikan bersama dengan warga di sini. Ikuti jejak saya, jejak Petualang. Di luar dugaan, ternyata tempat yang kami tuju adalah dermaga desa yang hanya berjarak ratusan meter dari bibir pulau. Oh, jadi sistemnya di sini mencari ikan dengan cara dijaring dan juga sebelum mencari ikan harus dikasih tanda dulu jaringnya. Bendera dengan warna mencolok pada tiang pancang adalah penanda ujung jaring yang bisa dilihat nelayan dari kejauhan. Jadi ini panjangnya jaring 300 meter. Sambil diturunin, abangnya di sebelah situ sambil dorong pakai tokung. Mencari ikan dengan cara seperti ini mereka sebut nelayan sambat karena hanya menggunakan jaring sambat. Di ujung jaring dipasang pelampung dan pemberat sehingga jaring jadi terbentang sempurna di dalam air. Dan panjang jaring itu kan 300 meter. Yang 20 meter itu isinya cuma penanda seperti ini. Ini fungsinya tuh untuk menang-menang
takuti ikan supaya tidak keluar dari jaring. Pulau Tampaang dikelilingi oleh perairan dangkal yang ditumbuhi lamun. Selain penting dalam meredam gelombang dan arus air laut, lamun juga menyediakan habitat dan makanan bagi berbagai biota laut. Tidak heran jika di kawasan ini banyak ikan yang mencari makan. Jadi untuk menjaring ikan dibutuhkan kerjasama. Kalau yang di air ini tugasnya untuk menjaga jaring supaya jaringnya itu tidak nyangkut ataupun tidak terlalu terangkat. Dan yang di kapal itu tugasnya untuk melingkarkan jaringnya sampai lingkaran terkecil. Gerombolan ikan sudah mulai terlihat di balik jaring. Dengan berbekal goggle dan snorkel, saya dan beberapa orang nelayan menyelam memeriksa jaring untuk memastikan tidak ada ikan yang lolos. Ikan katamba. Ditangkapnya cuma pakai tangan kosong. Kami menemukan beberapa ekor ikan yang sudah mulai tersangkut di dalam jaring. Setelah hampir 2 jam, jaring semakin mengecil dan banyak ikan yang sudah terjebak. Ini dia waktu yang ditunggu-tunggu, jaringnya diangkat. Wah, banyak banget. Waduh. Ini namanya bukan kerja, tapi ini main, kata abangnya. Iya bang, main ya. Lelah kini terbayar dengan hasil yang begitu melimpah. Jadi segala jenis macam ikan masuk semuanya di sini, segala jenis ukuran juga masuk. Tapi ada ikan pari juga yang bahaya ya. Waduh, berat banget. Ini berapa kilo? Banyak banget. Saking banyaknya, nelayan tidak kuat mengangkat jaring sekaligus ke atas kapal, sehingga harus memindahkannya sedikit demi sedikit dengan serokan. Jadi dari semua jenis ikan yang paling banyak didapat di sini ikan katamba. Tapi katanya itu yang paling enak ya bang? Iya. Memanfaatkan hasil laut adalah salah satu tumpuan hidup masyarakat yang tinggal di pulau. Bagi mereka, laut bukan hanya jembatan, tapi sekaligus nadi yang merawat denyut kehidupan. Jadi karena di daerah sini sulit mengawetkan ikan dengan es batu, makanya ikan-ikan ini harus dikeringkan. Dan sekarang saya mau ikut pengeringannya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kalau tadi bapak-bapak udah cari ikan di laut, sekarang tugasnya ibu-ibu untuk membersihkan kulitnya dan juga isi perutnya. Karena setelah ini ikannya akan dikeringkan. Di bawah rindang pohon kelapa, saya bersama ibu-ibu langsung mengolah hasil tangkapan. Jadi cara bersihkan sisiknya itu dipegang kepalanya, terus dibersihkan gini nih. Ini kenapa dibersihkan? Supaya garamnya itu cepat meresap. Tinggal jauh dari pusat ekonomi, mengolah ikan dengan cara dikeringkan adalah salah satu cara agar hasil tangkapan tetap memiliki nilai jual. Tahan berapa lama kalau udah dikeringkan? Ya bisa 1 bulan. 1 bulan, lama ya 1 bulan ya. Seluruh proses pengeringan ikan masih dilakukan secara tradisional. Jadi sebelum diasinkan dan dikeringkan, ikannya harus dicuci dulu. Ayo ibu! Jadi cara pengasilannya itu, wadahnya ditabur garam dulu, habis itu dikasih ikannya 1 lapis, habis itu kasih garam lagi, kasih ikan lagi 1 lapis, begitu sampai penuh, sampai habis. Pengasinan dan pengeringan ikan adalah metode pengawetan sederhana dan cukup mudah dilakukan. Dengan diasinkan dan dijemur, ikan akan kering dan awet karena garam dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Jadi beginilah cara masyarakat pulau terluar untuk membuat ikan ini tetap memiliki nilai jual. Meskipun tidak ada kulkas untuk pendingin ya. Alam telah membentuk karakter masyarakat Tampaang. Kesadaran mereka terbangun dari kenyataan, sehingga bisa tetap mandiri meski hidup terpencil di tengah samudra.
Meski baru beberapa hari menyelami kehidupan warga Tampaang yang terpencil di tengah lautan, saya menemukan banyak hal yang menarik. Salah satunya, cara mereka memenuhi kebutuhan hidup meski menetap dalam komunitas yang kecil. Jadi di waktu-waktu tertentu ada pedagang dari luar pulau datang ke Pulau Tampaang dengan membawa bahan-bahan makanan dan juga bahan-bahan pokok. Iya, dan sekarang saya bersama Ibu Ega mau mengantar ikan untuk ditukar dengan bahan-bahan pokok karena di sini bahan pokoknya tuh terbatas. Dan ini waktu yang paling ditunggu-tunggu oleh warga Pulau Tampaang. Kedatangan kapal pedagang adalah angin segar bagi masyarakat Pulau Tampaang. Karena selain bisa membeli kebutuhan hidup, kapal ini juga menjadi jembatan ekonomi untuk hasil alam yang akan mereka jual. Warga pada semangat nih untuk menukarkan hasil laut dan juga kebutuhan pokok seperti gas itu di dermaga. Kita harus cepat-cepat karena bahan pokoknya biasanya cepat habis. Kapal yang datang tidak setiap hari ini mampu merubah suasana dermaga menjadi pasar dadakan. Berbagai macam kebutuhan sehari-hari dijajakan di sini. Mulai dari sembako, sabun, hingga gas untuk keperluan memasak. Jadi dapat berapa kilo beras? Berarti lebih 10 kilo, berarti saya kembali uang toh. Ya, kembali uang. Dapat beras 10 kilo 10 kilo. Oh gitu. Oh ya. Jadi berarti kurangannya Ya, dikasih uang. Jelas karena aku bisa sisanya uang toh. Ya. Gimana cocok? Ah, bisa tuh. Deal ya. Jadi sekarang deal di angka 1 kilo 17.500. Nanti sisa per kilonya ya. Ini tadi ada 10 kilo. Tinggal 11 kilo. Oke, berarti tinggal dikali aja nanti ditukar sama beras. Model transaksi pun sebagian masih menggunakan pola barter. Ikan kering adalah salah satu alat barter yang paling diminati dan berharga. Sulitnya akses dan jarak menuju pulau membuat berbagai harga jadi tidak wajar. Namun, warga tidak punya pilihan lain selain menerima kenyataan ini sebagai konsekuensi pilihan menetap di pelosok negeri. Beginilah cara masyarakat pulau terluar, khususnya Pulau Tampaang untuk bertahan hidup. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Satu, dua.